Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sekarang kita pertemuan kedua. Kemarin kita udah membahas ta'rif. Sekarang ke pembagiannya atau macam-macam. Qala al-musannif qala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Musannif berkata wa aqsamuhu, dan pembagiannya, pembagian kalam itu salah satu, ada 3. Ismun yang pertama isim, wa fi'lun dan kedua fi'il, wa harfun dan huruf, ketiga huruf, ja'a li ma'nan yang memiliki makna. Nah, yang memiliki makna. Oke. Wa aqulu, ini perkataan syarih. Siapa syarih? Bukan. Ini syarihnya siapa? Syekh Muhyiddin Habib. Al-alfadul lati kana al-arabu yasta'milunaha. Al-alfadu dari lafaz-lafaz allati yang kana al-arabu yasta'milunaha, yang orang-orang Arab itu gunakan atau yang orang Arab itu menggunakannya. Ha, kembali ke alfaz. Fi kalamihim, dalam percakapan mereka. Wa nukilat ilaina, dan ditransfer atau dipindahkan kepada kita dari mereka. Fanahnu natakallamu biha, dan kita berbicara dengannya, dengan alfaz-alfaz yang digunakan orang-orang Arab itu. Fi muhawaratina, dalam percakapan-percakapan kita. Wa durusina, dan pelajaran kita. Wa naqra'uha, dan kita membacanya. Fi kutubina, dalam kitab-kitab kita. Wa naktubu, dan kita menulis biha, dengannya, yaitu alfaz allati yang digunakan orang-orang Arab, yaitu bahasa Arab. Ila ahlina, kepada keluarga kami atau kita. Wa asdiqaina, dan teman-teman kita. La yakhlu wahidun minha, maka itu semua yang tadi udah disebutkan tidak yakhlu, itu kosong. Jadi apa yang telah disebutkan dari tadi itu tidak kosong dari minha an ayyakuna wahidan min salasati asya'a. Maksudnya gimana? Jadi alfaz yang digunakan orang-orang Arab ini, yang kita gunakan untuk berbicara, menulis, segala macam, itu alfaznya itu ya tidak lepas dari 3 unsur. Jadi antum kemanapun baca kitab bahasa Arab apapun, dimanapun berbicara bahasa Arab sama orang Arab atau sama orang Mesir, orang Arab, orang mana, orang Damaskus, Syria, Baghdad, gitu. Tahu sama siapapun berbicara bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 unsur, yaitu isim, fi'il, huruf, gitu. Jadi dari lafaz-lafaz yang digunakan orang Arab itu hanya semuanya terkumpul atau terbagi menjadi 3 macam elemen. Berapa elemen? Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Oke. Kemudian di bawahnya kita apa? Kobarnya al-fazu mana? Hah? Al-fazu. Kenapa? Kobarnya. La yakhlu. Ya. Nah, tadi kan kita berbicara bahwa lafaz-lafaz yang digunakan orang Arab gini, dan kita menggunakannya dan kita menulis dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab, dan gitu, dan segala macam, itu tidak lepas dari la yakhlu wahidun minha. Maksudnya tidak lepas semua itu daripada 3 macam, yaitu isim, fi'il, huruf. Jadi khabar apa?
Baik, khobar itu ada Khobar dua, akhbar. dua ini, dua macam. Ismiyah. Bukan, Fi'liyah, itu. fi'liyah. Khobar ada dua macam. Oh, Khabar inna Khobar mufrad, mufrad wa Wa. syibu. khobar Jumlah. Jumlah. jumlah, au ghairul mufrad. Nah, itu mufrad. La yakhlu ini khobar jumlah. Tapi ada juga Ustaz, khabar syibu jumlah. Iya kan, jadi Ghairul di mufrad. nanti di matanya Iya. mufrad dan ghair mufrad. Nah, Oke, kita berarti di sini mulai dengan al ismu. Ammal ismu, adapun isim. Amma ini huruf tafsil. Huruf fahuwa jawab syarat au huruf harfu tafsil. Nah, di mana-mana ada amma itu pasti kesananya atau khobarnya itu pakai fa. Fa amal ismu, misal amal ismu fahuwa itu khabarnya. Fahuwa fil lughah, maka dia itu dalam menurut bahasa madalla ala musamma, itu yang menunjukkan pada yang dinamai. Kita menamai, misal orang tua antum menamai misal Chandra, berarti ya itu namanya Chandra. bahwa Chandra. Bahwa Chandra. Nah, menurut istilah, jadi kan ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Tahu dalam bahasa ilmiahnya, secara etimologi dan terminologi. Gitu. Di mana-mana pasti kalau antum bahas ta'rif pasti ada dua macam itu disebutkan, secara bahasa atau secara istilah. Nah, di sini itu ada wafi istilahin nahwiyin, dan menurut istilah nahwu atau ulama nahwu, istilah itu artinya atau ta'rifnya itu ittifaqu ta'ifatin maksusin ala amrin ma'hudin bainahum, yaitu kesepakatan suatu kelompok atas perkara suatu perkara yang maklum yang mereka ketahui, yang mana ketika kita mengucapkannya itu semuanya menuju ke satu makna. Misal ketika kita mengatakan mubtada, menurut ulama nahwu mubtada itu apa? Oke, mubtada itu marfu hukumnya. Tapi pengertiannya apa? Permulaan. Itu secara bahasa. Tapi secara ulama nahwu itu enggak begitu kan? Menurut ulama nahwu Nah, istilah berarti. secara bahasa mubtada itu yang permulaan atau yang di awal. Gitu. Nah, menurut ulama nahwu itu tidak seperti itu. Tapi seperti ini. kalimatnya dalat. Atau gini, ya contohnya yang isim ini biar agak yang mudah lah. Di sini kan ada dua istilah. Secara bahasa itu yang dinamai, segala sesuatu yang dinamai, atau segala sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamai. Nah, secara istilah nahwu itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, kalimat yang menunjukkan dalat yang menunjukkan ala ma'nan pada suatu makna fi nafsiha pada dirinya sendiri, walam taktarin di zamanin, dan tidak diiringi dengan waktu atau zaman, ya waktu. Nahwi au nahwu Muhammadin wa ani wa rajulin wa jamalin wa nahrin wa tufahatin wa limunatin lemon wa asan. Fakul wahidin min hadil alfad, yaitu yang tadi disebutkan dari Muhammad sampai ason, ya dulu ala maknan, itu menunjukkan pada satu makna. Walisa zamanu dakhilan fi maknahu, dan waktu tidak masuk di dalamnya, dalam makna itu. Tidak ada yang namanya Muhammad, sudah Muhammad, atau belum Muhammad, atau akan Muhammad, tidak ada namanya. Atau sudah lemon, buah ini sudah lemon, atau buah ini belum lemon, kalau belum jadi lemon mungkin, tapi tidak menempel pada
namanya sendiri gitu. Lemon juga. Apa? Itu Ismi gimana? insan. Hah? Lemon. Nama Ah, Lemon. 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 ya ada nama-nama. Aina. Mangkudo ya. Temon. Apa? Gimana kalau ini bahasa serapan masih bisa dibilang bahasa Arab? Chandra aja. Bahasa Contohnya. serapan. Contohnya. Contohnya kayak Disebut. ini. Kayak Jangan baklabak ya. Udah sering itu. Baulak ya. maksudnya ya bahasa serapan. Ya, Kayak mungkin Telepon. Kayak gitu telepon. Biasa sarapan itu biar kenyang. ya enggak sih. Namanya juga serapan kalau kita lihat asalnya kan bukan. Cuman mungkin secara istilah ya secara urf adat itu udah masuk gitu. Semua orang udah paham gitu. Maksudnya itu masih bisa disebut bahasa Arab. Ya enggak. Cuman diarabkan. Nah, gitu. Hah? Iya kan, Iya, diarabkan. diarabkan. Misal Bahasa Arab? Sendal. iya, misal Instagram Instagram. ditulis jadi gimana Instagram? Instagram. Gimana? Instagram. Instagram. Install. Kayak pizza. Kan pizza dia Pak. Sendal. Sendal. Motorcycle. Sendal sindil. Nah, ini kan namanya diarabkan. Maksudnya ya sebenarnya bukan dari bahasa Arab. Cuman ya karena di Arab dulu gak ada istilah ini, ya udah pakainya ini. Ini jadi. Nama, karena ini nama aplikasi. Nah, yang misalnya di Arab itu kan nggak ada, habis itu pada suatu hari ada. Nah, habis itu apakah bisa disebut bahasa Arab juga? Apapun itu, selain ini, selain Instagram, selain itu, banyak bukan itu. Kayak contohnya nama Binatang. apa gitu? Iya. Kan lupa. Jangkrik kan nggak ada itu dia. Nah, iya, kita Jangkrik. gini, kalau secara kaidah asal bukan bahasa Arab, tapi karena udah jadi huruf diserap, ya udah, dan orang paham dengan nama yang disebutkan, ya udah jadi kalam tetap. Untuk jadi kalam. Iya, tapi kalau lihat dari kaidah asal bukan, gitu aja. Tapi tetap jadi kalam. Tetap jadi kalam, kenapa? Karena udah secara adat orang paham. Gitu. Oh, ini berarti untuk tadi aja biar mudah memahami. Iya. Betul. Iya, kita kan tadi. Beliau udah beta ya. Karena kan yang tadi nih. Saya nanti. Ana yang mau tadi. Oke. Jadi intinya isim tadi kan isim itu secara bahasa yang menunjukkan pada yang dinamai. Nah, secara istilah nahwu itu kalimat yang menunjukkan yang memiliki makna tapi makna zatnya tapi tidak dibarengi atau tidak memiliki makna waktu atau waktu tidak mengiringinya, tidak bersamaan dengannya. Faqul wahidin min hadil alfad yadullu ala ma'nan. Maka Muhammad itu mungkin yadullu ala saksin muayyan, pada menunjukkan pada satu orang tertentu, nama, karena nama. Terus tufah itu menunjukkan pada nama suatu buah, yaitu apel gitu. Tapi enggak waktu, enggak ada enggak mengiringinya. Jadi enggak ada sudah lemon, sudah apel, sudah apel mungkin. Sudah apel, belum apel, enggak ada. Jadi nah, dalam bahasa Indonesia disebut isim. Dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Oke, itu gampangnya. Kalau bisa kurang paham, dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Yang kedua, wa amal fi'lu fahuwa fil lughah al hadas. Nah, fi'il secara bahasa itu kejadian atau peristiwa. Wa fi istilahin nahwiyin, dan menurut ulama nahwu itu kalimat yang dalat menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, sama menunjukkan makna atau memiliki makna. Waqtaranat bi ahadil azminati as-salasati, dan diiringi dengan salah satu zaman dari 3 zaman itu, atau satu waktu dari 3 waktu, yaitu al-madi yang telah lampau, wal hal
yang sekarang, wal mustaqbal dan yang akan datang. Datang. Nahu kataba fa innahu kalimatun dalat ala maknan, bahwa sesungguhnya dia itu suatu kalimat yang menunjukkan pada suatu makna, wahwal kitabah yaitu makna kitabah, menulis, wahadzal makna dan makna menulis ini muqtarinun bi zamanil madi, yaitu diiringi dengan waktu yang atau zaman madi, ya waktu yang lampau. Artinya kataba telah menulis. Wa nahu yaktubu fa innahu dallun ala ma'nan wa huwal kitabah aidon wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil al hadir, Akan datang. itu diiringi dengan zaman yang akan datang. Yaktubu artinya Allah. Sedang. Sedang atau akan. Zamanil hadir waktu sekarang, artinya Sedang menulis. Sedang menulis. Oke, wa nahu uktub fa innahu kalimatun dallatun ala makna. Oh, tadi iya. Di awal tuh pakai kalimatun dallat, pakai fiil. Sekarang pakai masdar au nah, Oh ya, dolar. dallatun. Tadi pakai fiil, sekarang pakai isim. Sama-sama sifah. Kalimatun dalat nakirah ba'dahu fiil sifah. Nakirah ba'dahu fiil sifah. Di contoh lainnya kalimatun dalatun langsung pakai isim. Ala makna yang menunjukkan pada suatu makna, wahwal kitabatu aidon dan ya menulis, wahadzal makna dan makna ini muqtarinun bi zamanil mustaqbal alladzi ba'da zamani takallum, yaitu diiringi dengan waktu yang akan datang, yang datang setelah kita mengucapkannya. Kita ketika mengucapkan kita belum melakukannya, tapi nanti gitu. Setelah selesai mengucapkannya baru mungkin dikerjakan atau apa. Karena uktub itu adalah artinya tulislah. Nah, ketika antum bicara tulislah, misal menyuruh ke seseorang tulislah Mujahid, apakah Mujahid itu sudah menulis? Belum. Apakah dia sedang menulis? Belum. Nah, makanya kenapa disebut bi zamanil mustaqbal alladzi ba'da zamani takallum, karena ketika kita berbicara atau memerintahkan dengan sigot itu atau dengan bentuk perintah, orang yang kita perintah atau mintai bantuan belum melakukan apa yang kita pinta, maka zaman yang akan datang. Wa mislu hadhil alfazi nasara wa yansuru wansur, artinya nasara telah menolong, wa yansuru Akan menolong. sedang menolong, wansur dan tolonglah, wa fahima Sudah paham. sudah paham, wa yafhamu sedang memahami. sedang memahami, wafham Pahamilah. pahamlah, Paham. pahamlah, pahamilah, ifham, wa alima Mengetahui. Sudah Sudah mengetahui. mengetahui. sudah atau telah sama aja. Wa alima sudah mengetahui, wa ya'lamu Sedang mengetahui. sedang mengetahui, wa alam ketahuilah, Ketahuilah. wa jalasa telah Telah duduk, wa yajlisu sedang duduk, wa jlis dan duduklah, wa daraba Memukul. Sudah memukul. telah memukul, wa yadribu Sedang memukul. sedang memukul, wa drib dan pukullah. Taib. Kayak ini contoh fiil terbagi. Nah, wal fi'lu ala salasati anwa. Tadi udah disebutkan melalui contoh. Nah, sekarang ditakkid atau dikuatkan lagi bahwa wal fi'lu ala salasati anwa, bahwa fi'il itu ada 3 macam. Satu madi, mudhari, amar. Nah, madi itu apa? Madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum. Madalla apa yang menunjukkan ala hadasin pada peristiwa hadasin yang waqa'a yang terjadi fi zamani
pada waktu alladzi qabla zamani takallum, sebelum waktu berbicara. Jadi kejadiannya udah lewat, baru orang bicara. Itu cara ta'rif. Nahwu kataba telah menulis, wa fahima telah paham, wa kharaja telah keluar, wa sami'a telah mendengar, wa absara telah melihat, wa takallama telah berbicara, wa astaghfara telah meminta ampun, wa ashtaraka telah apa? Bergabung atau ikut serta. Bersama. Ya, musyarakah. Berserikat. Wa absara. Wa absara Absara. melihat. Basara. Absara Melihat. yubsiru. Memperlihatkan ya kan? Melihat. Absara. Mungkin Ke dicari di kamus Akhraja kayak- mengeluarkan. kayak basara yubsiru. Nazala yanzul anzil kan. Iya, mungkin. Coba dilihat di kamusnya lagi. Oh, anu. Melihat, ya mungkin memperlihatkan. Apa ini? Untuk dia. Tambahan hamzah. Oke. Ini tentang fi'il madi. Jadi intinya fi'il madi itu fi'il yang Sudah lalu. apa? Telah terjadi. Terjadi. Kita bicaranya setelah kejadian itu terjadi. Ya. Peristiwa itu. Ya, peristiwanya telah terjadi. Wal mudhari'u dan mudhari madalla yang menunjukkan ala hadasin pada suatu peristiwa Yang sedang terjadi. yaqa'u yang Sedang. terjadi atau ya terjadi fi zamani takallum pada waktu berbicara au ba'dahu atau setelahnya, setelah zaman takallum. Setelah berbicara. Jadi kalau gini berarti kita pahami bahwa fi'il mudhari itu bisa bimakna hadir atau mustaqbal, dengan artian sekarang atau akan Akan datang. datang. Gitu. Nahu yaktubu sedang menulis atau akan menulis, wa yafhamu sedang paham atau akan paham, wa yakhruju sedang keluar atau akan keluar, wa yasma'u sedang mendengar atau akan mendengar, wa yansuru sedang menolong atau akan menolong, wa yatakallamu sedang berbicara atau akan berbicara, wa yastaghfiru sedang meminta ampun atau akan meminta ampun, wa yashtariku sedang ikut serta. berserikat. Berserikat itu kerjasama itu. Kerjasama bersekutu. Berkongsi. Iya, bekerjasama. Coy. Gitu. Kongsi. Wal amru. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Wal amru madalla ala hadasin yatlubu husuluhu ba'da zamani takallum, yang menunjukkan pada suatu peristiwa yutlabu husuluhu yang hasilnya itu dipinta ba'da zaman takallum, setelah kita berbicara. Yutlabu husuluhu, jadi ya intinya ya namanya amar kan merintah. Berarti ketika kita berbicara kita meminta usulan perintah kita itu Dilakukan. dilakukan. ba'da Nah, zaman. ketika orang itu melakukan apa yang diperintahkan, berarti itu kan hasil dari matlub, dari apa yang dipinta. Makanya kan di sini yutlabu husuluhu, yaitu ya yang diinginkan mengerjakannya. Misal dari perintah, dari suatu perintah yang diperintahkan kepada orang yang diperintah. Gimana? Perintah Kepada pemerintah. pemerintah berarti Diperintah sama rakyat. enggak, pemerintah yang merintah doang. Ini pemerintah. Secara bahasa gitu. Kan untuk rakyat, Apa? dari rakyat untuk rakyat, Dari rakyat oleh rakyat untuk orang rakyat. untuk rakyat, Dari demokrasi. rakyat oleh rakyat untuk pemerintah. Dari sekarang. Pemerintah. Pemerintah digaji. Ya itu Allah alam. Kita doakan aja semoga pemerintahnya soleh solehah. Amin. Amin. Oke, kita telah selesai dengan 3 pembagian fiil, yaitu madi, mudhari, amar. Intinya apa? Madi itu Madi itu Madi yang sudah yang terlaksana, sudah berlalu, mudhari sedang atau sedang akan datang, amar perintah. perintah berarti akan datang mustaqbal. Terakhir, wa ammal harfu fahuwa fil lughah, menurut bahasa yaitu at-taraf. Apa?
Taraf. Tepian. Tepian. Sisi. Iya, boleh banyak arti. Taraf. Sisi pinggir. Akhir. Apa? Sisi. Emperan. Torof, atau juga ada mata kadang diartin torof, diartin mata. Gitu. Nah itu secara bahasa. Wa fi istilahin nuhati, dan nah di sini beda lagi. Nuha tadi nahwiyin, sekarang nuha, tapi ya sama-sama aja maksudnya. Apa? Kenapa dia pakai nuha di sini? Ya mungkin supaya bermacam-macam aja gitu, enggak nahwiin terus mungkin gitu. Iya benar. Ya dan juga untuk Variasi. mengenalkan pada kita bahwa ada banyak cara gitu untuk mengekspresikan sesuatu gitu. Atau untuk mengenalkan sesuatu, tidak hanya dengan satu cara aja gitu, atau satu bahasa aja, banyak. Nuha ini bentuknya apa sih? Nuha kurang tahu ya kalau untuk bentuknya, tapi artinya ulama nahu mungkin. Nahwi. Wali itu mah. belum dicari sih, mungkin nanti. Nahwiin kan, nahwiin itu udah jelas jamak. Iya. Nuha Ini ada iya. nggak tahu. Iya, mana? Wa fi istilahin nuhati, dan menurut ulama nahwu kalimat dalat yang menunjukkan ala ma'nan pada suatu makna fi ghairiha, pada selainnya, selain yang telah disebutkan. Berarti yang 3 itu apa gimana? Haknya Ada ini isim sama kembali fi'il. ke kalimah ini. Ya berarti kan selain kalimah huruf itu kan fiil dan isim kan. Berarti ya pada selainnya itu pada selain isim dan fiil. Kalau hak nyaudu ila aina, kembalinya kemana ya ke kalimah huruf kalimat. Tapi kan ya di sini kan pembahasannya huruf itu kan juga termasuk kalimah. Nah dia dalat ala maknan yang menunjukkan pada suatu makna fi ghairi pada selain kalimah huruf. Selain kalimah huruf itu apa? Isim dan fiil. Maka ya selain kedua itu. Tapi kan hurufnya di sini kan dia ini tuh apa isim dan dia muzakkar. Hurufnya maksudnya? Kan Kembalinya ini ke kan kalimat. al-harf kan isim. Oh. Nah, dia terus dia bentuknya muzakkar kan? Bukan muannas kalau Kembali ke Iya, kalimat. kan kembalinya ke kalimah. Kalimatul harf. Ala takdir kalimatul harfi. Atau gimana? Yang lain? Udah, pendapat lain. Udah. Masuk. Kalau menurut anak itu kembali ke kalimah. Nah, kalimah ini. Tapi kita sedang membahas huruf gitu. Jadi takdirnya kalimatul harfi. Selain kalimah harf, isim dan fi'il. Nah, apa lagi? Nah, kan di matanya itu waharfun ja'ali makna. Nah, ja'ali makna ini membedakan antara huruf. Ada 2 huruf itu. Ada huruf mabani, huruf ma'ani. Nah, yang dimaksud di sini itu huruf ma'ani. Kenapa? Karena ada makna tertentu. Ya, ada makna. Kalau huruf mabani itu Huruf hijaiyah. huruf hijaiyah. Mabani artinya Oh iya. satu-satu. Enggak. Mabani. mabna, Pembangun. Dari huruf mabani, huruf yang membangun. Muhammadun. Iya, membangun maksudnya gini. Dari huruf Iya, Ahmad itu kan ada beberapa huruf kan. Nah, itu huruf-huruf itu membangun satu nama itu. Iya. Misal Bahan pokok. alif, ha, mim, dal itu huruf-huruf itu membangun menjadi satu nama yaitu Ahmad. Makanya disebut mabani. Iya, itulah gampangnya. Jadi huruf itu ada 2 macam, huruf ma'ani dan mabani. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah huruf ma'ani dan telah ditanbih atau disebutkan juga oleh Ibnu Ajurrum, yaitu harfun ja'a li makna.
Oke, nahu di sini lanjut. Nahu min. Nahu contohnya min fa in hadzal lafdhu kalimatun dallat ala makna, bahwa min itu lafaz itu atau ya maksudnya min itu adalah kalimat yang menunjukkan ala makna pada suatu makna, wa huwa yaitu al ibtida. Jadi min artinya ibtida, permulaan. Wa hadzal makna, dan makna ini la yatimmu hatta, tidak sempurna, hatta tadumma ila hadil kalimati ghairoha. Makna ini tidak sempurna sampai apa? Tergabungkan atau digabungkan pada kalimah harap ini ghairoha, selainnya, yaitu bisa apa? Bisa isim, bisa fi'il. Tapi masuk gak kalau min ke fi'il? Enggak. Gimana? Iya. Berarti ini hanya kalau min ke isim aja gitu. Tapi kan ya huruf itu kan ada yang bisa masuk ke isim saja, ada yang bisa masuk ke fi'il saja, ada yang bisa masuk ke dua-duanya. Intinya huruf itu tidak bisa sempurna maknanya kecuali kita menyandingkan atau menyandarkan kepada kalimah yang lain, bisa isim, bisa fi'il. Gitu. Fatakul, maka contohnya kamu katakan dhahabtu minal bait, masalan aku telah pergi dari rumah. Kabur. Amsilatun lil ismi, contoh bagi isim. Kitabun, kolamun, dawatun apa? Dawat. Tinta. Kurasa, buku catatan. Jaridah, koran. Khalil, kasih atau teman. Solih, orang soleh. Imron, nama orang. Warakatun, kertas. Sabuun, hewan buas. Himarun, keledai. Dibun, namirun, domba. harimau. Fahdun, harimau juga. Burtuka, macan. Sama aja sih Ya pokoknya gitu. Namir, fahdun, harimau atau macan. Burtukalatun, jeruk. Kumasratun, buah pir. Narjasha, bunga melati. Gitu. Wardah aidan, bunga mawar. Bunga mawar. Haulai, mereka. Antum, kalian. Amsilatun nil fi'li, safaro yusafiru, safir, artinya bepergian. Safaro telah bepergian, yusafiru sedang pergi. Bepergian, safir bepergianlah. Qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakanlah. Amina sudah beriman, percaya. Ya. Ya'manu sedang Amina percaya. memang beriman. Aman kan? Kalau beriman Amana. yu'minu. Oh, amana yu'minu. Muradifnya salim. Hah? Marudnya salim. Iya, aman berarti. Aman. Amina ya'manu. Sudah aman. Ah, iya boleh. Kalau apa? Kalau beriman kan amin yu'minu. Amana Mudhari. yu'minu. Amana yu'minu. Berarti ini aman artinya. Amina telah aman, ya'manu sedang aman. Iman, Amankan lah. amankan. Aman lah. Percayalah. Aman lah. Aman lah. Coba Amankanlah. dicari di kamus. Takutnya salah. Kalau untuk menguatkan. Rodia telah Ridho. ridho, yardo sedang ridho, ridolah. Sodako, jujur apa benar? Benar.
Atau sama aja? Jujur. Jujur. Jujur lah kayaknya itu. belum tentu benar. Banyak bahasa bisa jujur bisa benar juga. Oke, untuk bisnis. Baik. Yasduku sedang jujur berarti. Ketawa. Jujur lah. Usduk jujurlah. Ijtahada Semangat. telah bersungguh-sungguh. Yajtahidu sedang bersungguh-sungguh. Ijtahid bersungguh-sungguhlah. Istaghfaro telah meminta ampun. Yastaghfir sedang meminta ampun. Istighfar istighfir minta ampunlah. Amsilah contoh lil huruf lil harfi, contoh bagi huruf min, ila, an, ala, illa, lakin, inna, an, bala, bal, ba, qad, saufa, hatta, lam, la, lan, lau, ma, ala, mata, lata, lita, in, Summa au. Ini macam-macam huruf. Latarnya. Lata itu sama dengan ini, kayak la, Laita. laisa. Oh. Lama tuh tuh. Wa malila tapi siwa ini nama. Hah? Lama. Ketika Nafiyatul jazimah. biasa gitu. Lama arab tuh lama altaqa itu ketika saya bertemu biha dengannya. Lama altaqa itu biha Pak ta'aruf tuh. Arada biha nafiyatul jazimah. Baik, as'ilah ma huwal isim. Al-hadath. Ma dalla ala Ma adalah ala musamma. Wa fi istilah nahwin kalimat fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Contohnya Muhammadun, qalamun, jidarun, banyak. Gitu. Dalam bahasa Indonesia disebut Apa ini? isim, Kata benda. kata benda. Terus mahwal fi'lu Ma dalla ala Al-hadas. Al-hadath. Al-hadas secara bahasa. Cara ilmu ulama nahu kalimatun dalat ala makna alamanan Kalimat dalat. wa Alamana fi nafsiha. binafsiha wa binafsiha waqtaranat Waktaran juga. bihadil azminati as-salasa. adil azminati ta Kalimat yang menunjukkan makna yang diiringi dengan salah satu waktu dari 3 waktu itu lampau, sekarang, akan datang. Oke, terbagi berapa fiil ini? 3 Satu madi mudhari amar apa madi itu? Yang telah lama. Ma dalla ala hadath. Qabla bi zamani qabla lalu. Contohnya alladhi qabla zaman kata Menulis. ya Istighfar. istighfaro. Allah Terus mudhari Madala. adalah ala hadatsin yaqau fi zaman takallumi au ba'da contohnya Yaktub. yaktub Yatakallam. yaqra Yubsir. yansur Yasma. fiil amar Adalah contohnya uktub unsur idrib isma kul istaghfir istaghfir Intabi. intabi terus ma huwal harfu At-taraf. tarf istilah nahwin Kalimatun kalimatun dalat ala makna fi ghairiha nahu misal min wa ila wa ala wa fi wa ruba wa dawa wa kalamu ba oke La- ini la- la- dalam bahasa Indonesia fiil itu disebut kata kerja kata kerja. Dalam bahasa Indonesia huruf itu disebut Ah, apa? Disebut apa? kata tambahan kata imbuhan Kata Kalau bahasa Indonesia. konjungsi. Conjunction.
atau Kata sambung. penghubung. Ya, kata sambung atau penghubung. Konjungsi. Kalau imbuhan masuk kayaknya Imbuhan enggak. itu Enggak, Enggak masuk. Himbauan. kata sambung. Kata Menghimbau. harap itu kata sambung Menghimbau atau kata kepada seluruh. penghubung. Penghubung antara satu dengan yang lain. Gitu. Bila kamu kesini. Nah, Bismillah.